dunia sebelum China masuk. Ya. Jepang ini adalah negara kedua terbesar ya secara ekonomi, the second largest economy in the world after the US. Jadi penting sekali. Ya, tema hari ini akan kita diskusikan mengenai mengenai politik ekonomi Jepang. Baik, saya buka dulu ini. Ini muncul besar nggak ya layarnya ya? Slide-nya penuh atau setengah ini? Bisa direspon? Belum Siapa penuh, yang Mas. belum penuh? Nggak muncul sepenuhnya? Enggak, Mas. Tapi apa ini? Judul atau bagaimana ini? Hanya judul ya? Kita akan lihat bagaimana sebetulnya political economy of Japan ini. Ini ada discourse ya tentang karena mereka ini kan awalnya adalah satu negara yang seperti halnya juga Jerman yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Jadi setelah kalah konsekuensinya mereka memang betul-betul harus membangun kembali ya restrukturisasi. Pada saat itu tidak ada yang menyangka bahwa Jepang akan menoted down negara itu menjadi satu negara yang punya rapid growth tercepat di dunia ya dalam 2 dekade atau 20 tahun Jepang itu sudah memposisikan negaranya menjadi yang kedua terbesar. Nah, oleh karena itu kita perlu lihat, tapi dalam sejarah perjalanan dan trajektori di dalam ekonomi mereka, Jepang dilihat juga menjadi satu negara yang memperlihatkan, ya, di mana sebuah negara yang tadinya terpuruk dibantu, direstrukturisasi oleh Amerika khususnya. Dan mereka harus melakukan itu semua, termasuk juga merubah konstitusi atau undang-undang dasar mereka. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini yang membuat bagaimana kemudian Jepang ini menjadi penting untuk dipelajari pada akhirnya ya. Karena di sana ada economic miracles, ada stagnasi atau stagnasi itu bahasa ekonomi artinya sesuatu yang tidak berjalan dengan normal atau terhambat atau melemah ya bahasa ekonomi banyak sekali yang bisa dikatakan ini stabil ya stable stagnation. Saya pakai istilah ini karena bagaimanapun ini memperlihatkan fenomena Jepang yang unik ya berbeda dengan negara lain karena miracle ini adalah merupakan satu yang justru pada awalnya itu begitu dikagumi. Ada seorang profesor Harvard yang sangat terkenal, namanya Profesor Harvard itu, dia menulis buku Japan as Number One. Lupa saya punya bukunya, tapi karena nama orang jadi sering lupa. Tapi 10-20 tahun kemudian dia memperbaiki atau merevise atau sebut saja menerbitkan buku keduanya yang ditambahkan dengan tanda tanya. Is Japan still number one? Nah, ini kan unik ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana miracle yang dianggap sebagai satu keajaiban di dalam ekonomi mereka itu justru kemudian melahirkan satu yang disebut stagnation period yang sangat panjang long term. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian ya. Bukan saja para political scientist atau pemerhati atau observers di dalam studi kita, di dalam disiplin ilmu kita, tapi juga di dalam ekonomi, ya, even di tempat lain. Ini juga menjadi this is one of the reason why I decided went to Japan ya, pada saat itu untuk belajar di sana, untuk melihat sebetulnya apa sih yang terjadi di sana. Nah, jadi di dalam konteks ini, kalau kita lihat seperti ini, apakah Jepang ini memang merupakan satu negara yang dulu pernah menjadi satu simbol dari economic miracle ya. Tidak banyak negara yang disebut seperti ini, it's only Japan. Tapi kenapa justru menghasilkan satu stagnasi yang panjang? Nah, dalam konteks ini ada perdebatan muncul ya discourse bahwa Jepang itu bukan hanya dalam kasus ekonomi, ya, tapi juga menjadi kasus politik karena di mana institusi kemudian institusi politik ya, di mana di sana ada partai-partai politik, koalisi politik dan bentuk atau model dari hasil kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah saat itu justru membentuk trajektori jangka panjang yang pada akhirnya saat ini kita lihat ya, apa yang terjadi sekarang
ya. Dan kenapa itu terjadi? Itulah yang menjadi penting untuk dibahas di dalam Economic Miracle of Japan, ya. Karena ini merupakan satu uh, terms atau istilah, ya, yang memang harus kita pahami. Ya, Anda pahami maksudnya mengapa kemudian itu disebut. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin jelaskan sedikit terms of Economic Miracle uh, of Japan. Ya. Kenapa itu disebut miracle? Jadi ini adalah merujuk pada satu period atau satu masa yang clear, ya, dari tahun 1950-an sampai tahun 1980-an awal itu sebetulnya, ya. Jadi miracle itu merujuk ke sana sebetulnya. Ketika pertumbuhan GDP-nya sangat tinggi, ya, sebetulnya kalau dilihat dan dibandingkan dengan China yang sekarang tidak terlalu sophisticated, ya, karena mereka hanya ya memang menyentuh 2 digit, 10%, ya, 8 sampai 10% itu konstan setiap tahunnya. Nah, kemudian ada yang sekarang sedang kita usahakan, kita itu maksudnya pemerintah Indonesia usahakan, nah dari sebelum pemerintah yang sekarang, industrialisasi. Nah, Jepang adalah satu negara yang industrialisasi sangat cepat, ya. Ya, dimotori atau dipimpin oleh industri otomotif mereka, dan elektronik juga, of course, ya. Jadi industrialisasi yang cepat itu, kemudian mereka melakukan ekspansi ekspor yang besar dan luas seluruh dunia, yang ditandai bagaimana Toyota, kemudian mobil-mobil merek yang lain, ya, di sektor otomotif dan di sektor uh, elektroniknya seperti Sony misalnya, Toshiba pada saat itu ekspansinya luas sekali, ekspornya luas sekali. Nah, pada titik yang bersamaan, negara itu berangkat dengan apa yang disebut sebagai industrial policy yang betul-betul mengguidance, ya, memberikan satu arahan terhadap industri mereka. Ya. Jadi itulah yang disebut kenapa kemudian miracle. Oke, jadi kalau ditanya nanti kalau mendengar istilah economic miracle of Japan itu bukan miracle itu dalam konteks yang sekarang bukan, ya, tapi melihat bagaimana high speed growth, ya, dalam economic performance in Japan itu begitu cepatnya di tahun 50-an sampai di tahun 80-an. Jadi ya, mungkin 3 dekade, ya, berarti 30 tahun. Sebetulnya 80-an itu 80-an awal. Jadi ketika 80-an masuk, terus ke 90-an memasuki periode tahun 90-an itu sudah menjadi titik balik, ya. Karena overheating, karena terlalu panas dan macam-macam hal yang lain. Tapi pada saat itu setidaknya tidak terlihat, ya. Apakah karena ada kompetitor lain yang berjalan bahwa Cina maju bergerak cepat juga, ya, pada saat yang bersamaan, Korea juga melakukan industrialisasi yang cepat pada saat yang bersamaan. Itu terjadi. Tapi Jepang itu tiba-tiba ya sudah mencapai titik yang paling mungkin bisa dikatakan paling panas di dalam ekonomi mereka dan akhirnya menjadi berbalik. Nah, pada titik ini itulah yang disebut sebagai stagnation. Jadi harus mengerti flow-nya, ya. Ketika muncul economic miracle, kemudian akhirnya menjadi muncul yang disebut sebagai stagnation. Karena stagnasi ini panjang, maka disebut atau paling tidak saya sebut sebagai stable stagnation. Ya, kapan ini muncul? Ya setelah era dari uh, economic performance tadi, dari economic miracle, ya. Ketika tahun 90-an masuk, pertumbuhan kemudian melambat, ya stagnasi itu melambat, pelambatan, ya. Banyak terms dalam istilah ekonomi dipakai, tapi maksudnya di sini adalah yang tadinya konstan terus menerus setiap tahunnya 8 sampai 10%, kemudian itu menurun, melambat, ya, berkurang, ya, masih berkurang, degradasi terus, dan dibarengi dengan deflasi yang juga panjang dan produktivitas yang akhirnya stagnan. Jadi ini adalah kondisi kenapa Jepang disebut sebagai stagnation. Dia bukan berangkat atau berasal dari adanya satu krisis besar, ada satu depresi yang terjadi di sana, ada pengangguran yang meluas atau layoff yang meluas, ya, atau yang lain. Tapi justru malah karena ini dan tidak ada instabilitas sosial yang muncul di sana, tidak ada. Stabilitas tetap terjaga. Nah, itulah sebabnya kenapa Jepang ini unik untuk dipelajari. Karena meskipun mereka itu masuk dalam situasi yang akhirnya tidak lagi tidak lagi sempurna karena sudah mulai menurun, ya, sudah mulai melambat pertumbuhannya, tapi mereka tetap stabil, tidak kolaps negara itu. Oke, ya mungkin karena pertumbuhannya masih belum sampai
di bawah nol ya, karena pertumbuhan di bawah nol mungkin menjadi satu yang menjadi isu di sana. Nah, kenapa Jepang itu seperti itu? Ya, kenapa? Why did Japan stagnate after rapid growth? Ya, apa yang menjadikan alasan ini? Nah, respons atau jawaban ya terhadap kalau ada pertanyaan seperti ini atau diminta penjelasan kenapa Jepang itu stagnan ya setelah rapid growth. Ingat ya, Jepang adalah satu negara yang bisa jadi menjadi contoh atau menjadi early projections, awal dari proyeksi terhadap apa yang mungkin juga kemungkinan terjadi di negara-negara lain di dunia. Ya, you know what I mean kan? Artinya kalau kita melihat sekarang kita begitu terkesan dengan kemajuan yang cepat di satu negara seperti China misalnya, one day mungkin juga terjadi seperti yang Jepang alami sekarang. Ya, karena ekonomi itu tidak selalu apa ya, saya tidak masuk dalam pelajaran ekonomi, tapi kan kita percaya ya ekonomi itu meskipun di sana disebut ada dalil ceteris paribus, tapi dia tidak mungkin terus konstan begitu. Ada saatnya dia naik, ada saatnya dia turun. Ya, itu terjadi dimanapun dalam kegiatan ekonomi. Fluktuasi atau up and down di dalam ekonomi. Jadi penjelasan ketika ada pertanyaan why did Japan stagnate after rapid growth itu harus dijelaskan melalui sesuatu yang komprehensif. Dan kita tidak bisa kemudian menjawab itu dengan satu perspektif, ya, satu angle. Karena ini harus dilihat secara utuh. Pertama mungkin karena yang pasti di Jepang itu tidak terlepas dari institusinya. Institusi itu adalah sesuatu karena negara ini sangat institutionalized di setiap every single apakah itu peranata politik, hukum dan sebagainya. Jadi ketika melihat institusi Jepang itu dipahami bahwa mereka itu merupakan satu yang memang unik, ya punya karakteristik sendiri. Ya, Japan di dalam konteks urusan bisnis ya, urusan politik itu mensyaratkan stability in the long run. Ya. Jadi mereka percaya, ya kita tahu kan kemarin sudah saya singgung bahwa beda antara entrepreneurs atau workers di Jepang, kalau mereka bekerja di sana, biasanya mereka itu tidak langsung mengatakan pragmatis. Ini hanya batu loncatan saja, yang so very common ya di negara-negara lain atau di tempat lain seperti di kita. Jadi ya kerja di sini sementara, bayangkan dan ini sementara di sini ya 1-2 tahun span, kemudian nanti lompat pindah ke sana. Nah, itu kan terjadi di kita ya, suatu hal yang umum sekali, bahkan di politik ya pindah dari satu partai politik yang lain, pindah lagi ke tempat yang lain, dan seterusnya. Nah, di Jepang itu tidak seperti itu. Jadi, institusionalnya atau institusinya itu rigid, ya, institutional rigidity. Oleh karena itu, kalau kita lihat bagaimana kemudian Jepang itu mempekerjakan eh, pegawainya, ya, satu bisnis di Jepang itu mempekerjakan, tidak harus ini big businesses, tapi bisnis yang biasa pun, biasanya itu punya keterikatan yang kuat, ya, kedalaman dengan para pekerjanya, antara pekerja dan perusahaannya. Dan kemudian itu bisa dilihat dari mana akhirnya mereka itu menetapkan, ya, meskipun tidak harus secara literal di atas sebuah kertas yang artinya ada komitmen tertulis di sana, tapi biasanya orang yang bekerja di satu perusahaan di Jepang akan mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan itu seumur hidupnya. Ini yang disebut sebagai lifetime employment di Jepang. Dan itu common. Ya. Jadi ketika perusahaan-perusahaan besar, apalagi selevel Keiretsu, bank-bank besar, ya, itu sama seperti itu sistemnya. Makanya disebut sebagai rigid ya, secara institusi. Kalau dulu itu kita membayangkan bahwa Jepang itu ya seperti itulah. Once seorang masuk untuk diterima dan bekerja di sebuah perusahaan seperti Sony misalnya atau Toyota misalnya, itu akan seumur hidup dia akan dapat pensiun dari situ. Dia tidak terpengaruh. Tapi sekarang kalau kita lihat kenapa akhirnya dia stagnan, karena ini kan semua berarti beban bagi perusahaan tersebut. Iya toh? Iya dong. Kalau orang kerja di sana terus seumur hidup dia dijaga terus ya dapat insentif, maksudnya setelah selesai purnabaktinya dia tetap dapat pensiun seperti halnya di ASN atau PNS. Maka kan itu berat sebetulnya untuk perusahaan. Nah, kondisi yang seperti inilah yang akhirnya berubah seiring dengan
Masih terdengar suara saya, kok muncul lagi yang lain ya? Masih? Halo? Masih masih, Prof. Tidak ada terganggu ya? Ini kok di dalam slide saya muncul yang aneh ya? Tadi sempat terputus, Prof. Oke. Tapi bisa diikuti? Tidak hilang? Mungkin sinyalnya mungkin ya? Untuk PPT-nya Ya, Mas. sudah nggak ada, Mas. Oh, enggak. Untuk PPT-nya kenapa? Hilang? Udah hilang, Mas. Nggak kelihatan, Mas. PPT nggak kelihatan. Yang kelihatan apa di sini? Eh, Saya. Zoom layer Sensei. Oke, sebentar. Ini saya di sini stuck, terkunci di ini. Ini yang disebut stable stagnation itu ya ini. Bentar. Saya ulangi untuk display layarnya ya. Sekarang bagaimana? Muncul nggak ini? Sudah muncul ya, Mas, Apa PPT-nya? PPT yang tadi ya? Sudah. Japan. Iya, betul. Baik, kita masih di key questions ini ya. Yang kedua, yang tadi sudah jelaskan bahwa secara institusional mereka seperti itu. Jadi kondisi yang seperti ini jelas menjadi beban ya, liability, tidak stabil, tidak fleksibel dan ya menjadi beban adaptasinya itu. Jadi karena itulah makanya sukses di dalam apa perusahaan-perusahaan Jepang tuh justru akhirnya membuat mereka membentuk satu sistem yang rigid, ya rigid. Dan ini sebetulnya menjadi beban. Nah, ini hanya terjadi di Jepang. Ya, sekarang mereka adjust, tapi ya itu terbatas, tidak luas atau tidak betul-betul dilepas seperti di negara-negara liberal ekonominya. Yang kedua, selain institusi tadi adalah shock demografi. Ingat ya, kita selalu sekarang itu dikatakan dan Anda merasa senang semua karena Indonesia disebut-sebut sebagai yang demographic bonus ya. Kita adalah negara yang populasinya diberkahi. Sih, oke, itu tidak salah, nothing wrong. Tapi harus hati-hati karena pemahaman dari demografi bonus itu adalah terjadi ketika Jepang sebelum masuk masa stagnasi. Oke, jadi harus dipahami itu ya. Kenapa mereka masuk stagnasi? Apakah mereka serta-merta nyelonong masuk ke sana? Tidak. Mereka juga menikmati apa yang disebut sebagai demographic bonus. Begitu banyak tenaga kerja yang produktif pada saat itu dan mereka bekerja di tahun 50 kan. Oke, dan 30 apa 2 or 3 decades after that, ya itu yang terjadi. Jadi ini yang sebetulnya early warning bagi Indonesia ya kalau harus kita katakan begitu. Karena demographic shocks yang terjadi di Jepang itu adalah salah satu pilar yang membuat mereka masuk ke dalam stagnasi tadi. Dan akhirnya mereka menghadapi satu kenyataan populasi menua, ya menua itu maksudnya yang lansia itu muncul ya secara bersama. Jadi kalau kita lihat demografi Jepang itu kan terbalik ya piramidanya. Kalau dulu kan mereka begini maju. Nah, sekarang mereka begini. Yang di atas itu yang orang-orang tua itu yang manula ya. Manula atau menua ya. Nah, ya sebutlah begitu. Yang sudah tidak lagi produktif. Oke. Nah, kita sekarang masih beruntung. Makanya semua orang, apalagi para ekonom itu sangat senang itu mengatakan bahwa kita ini diberkahi karena kita adalah negara yang dapat bonus demografi. Ya itu hanya paling lama 20-30 tahun. Dan setelah itu kita akan menghadapi sesuatu yang seperti yang Jepang hadapi sekarang. Berbarengan dengan, tapi mereka kan double hits ya. Kenapa? Karena di samping demografi bonus yang disebut hilang tadi, karena angkatan usia tuanya menjadi besar sekali. Tapi di satu sisi produktivitas yang masih diharapkan datang dari usia kerja juga berkurang ya karena mereka punya punya angka pertumbuhan yang angka kelahiran yang sangat rendah. Jadi inilah yang menyebabkan situasi jadi sulit. Kalau kita mungkin tidak terjadi yang kedua, tapi kita tetap akan menghadapi ya, they have to face one day, saya sebut 30 tahun yang akan datang, kondisi seperti yang Jepang hadapi sekarang. Jadi bukan not to take it for granted untuk Indonesia. Itu kita akan tetap bagus pada tahun tertentu. Kalau McKinsey itu kan bisa mengatakan ya dalam projectionnya di beberapa dekade ke depan ya, Indonesia akan menjadi the fifth largest economy in the world. Itu mungkin dari kapasitas terpasang secara ekonomi, tapi di dalam kondisi pekerja atau ininya ya tidak begitu. Oke. Dan yang ketiga itu karena
ada constraint di Jepang ya. Jepang itu kan sebetulnya sangat rumit ya di dalam mereka sendiri. Politiknya juga, partai politiknya juga ya. Jadi kenapa? Karena so many vested interest, so many interest ya involving. Dan interest yang berbeda-beda ini menuntut satu apa yang sebetulnya mereka perjuangkan masing-masing. Dan kadang-kadang itu tidak sama ya, very much in line satu sama lain. Dan itulah reformasi menjadi sulit di sana. Akibatnya terjadi apa? Akibatnya terjadi meskipun mereka berusaha untuk melakukan reformasi, yaitu tidak full, ya, tidak setengah-setengah, tidak betul-betul bisa cepat karena terbatas ketahan tadi. Maka dari situ bisa disimpulkan bahwa ketika orang mengatakan Jepang berhasil karena economic miracle mereka menciptakan miracle di dalam mereka sendiri pada saat terjadinya itu beberapa tahun kemudian justru mereka juga menciptakan stagnasi. Ya, stagnasi itu lahir karena adanya miracle tadi. Nah, ini konklusinya. Ya. Jadi Jepang itu bukan seperti negara-negara berkembang dan dia bukan gagal berkembang, bukan. Tapi masalahnya adalah karena sistem yang mereka buat itu sudah sedemikian fix, rigid, ya, dan sangat optimal untuk pertumbuhan cepat, ya. Ya. Tapi tidak secara automatically untuk satu ekonomi yang mature menghadapi sesuatu yang berubah di dalam ekonomi global. Nah, ini mungkin sedikit complicated. Saya coba sederhanakan ya. Kalau Anda bayangkan sebuah mobil, Jepang itu seperti mobil sport yang ngebut, ya, bisa kencang sekali. Tapi ketika kondisi berubah seperti sekarang, ya, ekonomi dunia yang sekarang menuntut satu fleksibilitas, dan mereka kesulitan untuk cepat berbelok, untuk cepat berkelit, bukan berkelit, tapi menyesuaikan dengan medan yang berkelok-kelok itu. Oke, jadi inilah sebabnya kenapa kemudian Jepang itu menjadi kelihatan sangat berat untuk mengadjust ya, untuk beradaptasi karena memang institusi mereka itu kaku, ya. Tapi bukan kaku dalam pengertian yang tidak selamanya baik ya, tapi karena mereka itu sudah terlanjur matang, sudah terlanjur mature dan percaya bahwa ya itu yang dulu pernah membuat mereka sangat kuat, sangat maju ke depan. Oke. Itu penjelasannya ya. Jadi kalau nanti Anda ditanya atau ada penjelasan, ada tes seperti itu ya, yang saya harapkan jawabannya adalah demikian. Nah, sekarang why Japan matters? Ini sering ditanyakan ya. Kenapa kemudian kita lihat, nah ini penjelasannya kan sudah jelas ya, bahwa Jepang adalah ekonomi ketiga terbesar di dunia. Dia juga menganut atau bukan mengadopsi, tapi dia menjadi pioneer, ya, menjadi satu role model dari developmental state. Kalau kita lihat istilah itu, ya, Charles Johnson itu yang membuat bukunya, itu memang betul-betul merujuk pada Jepang. Tapi di satu sisi mereka juga menghadapi ya ini aging, ya, low growth pada akhirnya dan experimentation dari kebijakan-kebijakan mereka. Jadi eksperimen kebijakan-kebijakannya itu ekstrim ya, terhadap kondisi ya saat itu. Nah, sekarang biar ini tidak terlalu ini, saya ingin merespon Anda, kan saya lihat di sini ada beberapa yang hadir ya. Coba saya ingin tanya dulu ini, biar kita suasananya hidup lah, tidak directly hanya dari saya. Alia ya sini, Alia Rizky Zahra. Coba Anda jawab dulu itu, jelaskan itu. Gimana? Is Japan anomaly of future? Apakah Jepang itu adalah satu negara yang anomali atau justru masa depan dari negara-negara maju lain? Masa depan ya, ingat ya. Saya sudah katakan tadi kan, ya, tidak ada yang take it for granted di dunia ini. Jadi kalau kita lihat Jepang akhirnya maju, coba tinggalkan dulu ya, akhirnya sulit sekarang, resesi sebut begini. Kalau kita potong periode saat mereka sulit sekarang, kita mundur 2-3 dekade atau 2-30 tahun sebelumnya, kita akan terkesan sekali terhadap negara itu. Bukan saja kita, tapi Amerika. Amerika Serikat itu mereka tidak malu-malu untuk menyatakan pendapat ya, bahwa mereka harus mengakui bahwa orang-orang pendek dari Asia ini tidak sampai mempecundangi mereka, tapi ya mereka memperlihatkan suatu prestasi yang luar biasa yang hampir tidak pernah bisa dibayangkan ya, itu bisa dilakukan oleh mereka. Nah, pertanyaannya adalah apakah Jepang ini anomali atau justru menjadi masa depan bagi negara maju? Oke, kita lihat tuh ya. Kemarin saya diskusi
tentang bagaimana negara-negara Eropa itu menentukan sikap mereka di tengah kesulitan, kompleksitas, komplikasi di dalam hal termasuk hubungan dengan Amerika di dalam NATO dan sebagainya. Eropa sudah dianggap sebagai negara yang sudah advance, maju. Ada Jerman di sana, ada Prancis di sana, ada Italia di sana, ada yang lain di sana. Tapi apakah bahwa mereka ini pada akhirnya juga akan menghadapi sesuatu yang sulit, ya, one day, seperti halnya di Jepang. Coba Alia, Anda coba jawab dulu ini, kira-kira bagaimana? Silakan. Kalau menurut saya sendiri, Mas, bisa jadi takdir yang dihadapkan di masyarakat Jepang sekarang itu bisa jadi masa depan dari negara-negara maju. Kenapa? Karena menurut saya kan masalah di Jepang ini kan aging dan juga apa sih namanya, penuaan penduduk dan berkurangnya angka kelahiran, dan itu kan bakal berpengaruh pada ekonominya sendiri, di mana tenaga kerja dari Jepang itu jadi berkurang kan kalau angka lahirnya berkurang. Dan bisa kita lihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir negara-negara maju seperti kayak di Eropa itu mengalami penurunan birth rate juga. Jadi bisa jadi mereka juga menghadapi masalah yang sama gitu sih, Mas. Lebih more spesifik, bisa lebih dalam penjelasan, lebih kritis maksudnya. Ya itu ya in general oke okay, ya. Tapi kan bagaimana kemudian kalau melihat sekarang posisi Jepang sebagai early movers ya into structural enhance, headwinds untuk masalah-masalah yang terjadi kemungkinan akan dihadapi oleh negara-negara maju yang lain. Kira-kira seperti apa ya? Kalau ada pernyataan bahwa Jepang itu bukan anomali, ya, dia adalah sebagai satu review atau suatu gambaran awal bagi masa depan di banyak negara maju, ya, tapi dengan versi yang ekstrim. Karena Jepang ya tidak berarti bahwa semua akan mengalami persis literally sebagai yang Jepang hadapi sekarang, tapi akan mengarah ke sana. Kira-kira Anda setuju nggak seperti itu? Anda setuju bahwa ini bukan anomali atau ini justru anomali? Ya saya ingin jawabannya seperti itu. Dilihat dari perspektif bagaimana hal-hal yang bisa mendukung argumentasi tadi. Bisa dijawab betul. Mungkin bisa ada sisi anomalinya karena memang Jepang kan ya seperti tadi yang Mas bilang melakukan banyak eksperimen dalam kebijakannya seperti itu. Jadi itu yang berpengaruh ke keadaan politik ekonomiknya. Dan itu yang membedakan dengan negara-negara maju lainnya. Oke, baik. Ada yang lain mungkin bisa menambahkan? Mungkin saya izin mencoba untuk menjawab, Mas. Oke, silakan. Siapa? Baik, saya Shanas, Mas. Iya, silakan sama Stella. Ya, kalau menurut saya, jikalau ditanya apakah negara Jepang adalah negara yang anomali atau bukan, maka saya bisa menjawab iya, karena Jepang ini menganut model developmental state, yang dimana sepemahaman saya, mungkin Mas bisa koreksi, developmental state ini kan berarti bentuk organisasi ekonomi yang memang ada campur tangan negara. Sementara ketika kita melihat teori liberal klasik yang dari Adam Smith itu, sepemahaman saya memang ada yang pemisahan antara negara dengan pasar gitu. Pasar lebih dominan dan negara mungkin berbeda perannya gitu. Nah, sementara kalau di developmental state ini kan ada campur tangan negara, dan juga di negara Jepang itu kan dibuat banyak sekali percobaan eksperimen policy gitu kan, seperti restorasi Meiji dan lain sebagainya. Tapi menurut saya ini adalah hal yang unik karena Jepang bisa menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia gitu sih, Mas. Jadi kalau menurut saya ini adalah suatu negara anomali, tapi jikalau diterapkan di Indonesia belum tentu bisa sama hasilnya dengan Jepang seperti itu. Oke, ya secara apa? Dari storytelling standpoint, dari secara sejarah, memang betul dia sangat spesifik, sangat khas, ya, sangat unik, dan itu yang membuat Anda melihatnya sebagai satu yang disebut bahwa dia anomali, begitu ya, Sanas ya, pemahaman saya. Karena Iya, dia, betul Mas, menurut saya. oke, baik. Ada yang lain mungkin? Terima kasih, itu baik sekali. Ada yang mungkin bisa
ingin menambahkan biar kita sambil diskusi. Siapa tahu setelah selesai slide ini berarti nggak perlu lagi pertanyaan kan? Karena kita sudah melakukan diskusi in the middle of proses ini. Tidak ada. Oke, Akila Ryan. Silakan. Mas, saya ingin menanggapi yang tadi Sanas. Kalau menurut saya letak anomalinya tuh bukan di developmental state itu sih. Soalnya emang sih di zaman dulu itu emang rata-rata masih liberal klasik. Tapi di saat ini tuh hampir semua negara tuh nggak ada yang benar-benar pasar bebas. Negara tuh ada juga campur tangannya terhadap ekonomi gitu. Jadi kayak itu bukan merupakan suatu perbedaan yang bisa menyebabkan dia jadi anomali sih. Kalau saya lebih melihatnya yang tadi lebih ke yang sistemnya rigidnya itu. Jadi bukan anomali, ini ada perbedaan yang perbedaan pandangan ya. Good. Oke, saya terima. Ingat ya, kita belajar di ilmu politik. Satu hal yang pasti yang harus Anda pegang. Di dalam ilmu politik tidak ada yang salah. Oke, semua benar. Tapi itu harus didukung dengan argumentasi. Jadi ketika Anda menetapkan satu cara pandang untuk melihat satu posisi, dan itu berseberangan dengan rekan atau kolega atau yang lain, masing-masing itu bisa benar. Tergantung dari argumentasinya. Jadi jangan berhenti. Maksud saya itu kalau mengatakan ya saya setuju Jepang anomali atau no, saya tidak setuju Jepang anomali. Yang penting bagi saya atau bagi mereka adalah bagaimana kemudian memberikan satu argumentasi rasional ya yang bisa acceptable, bisa diterima terhadap pandangan tadi. Paham ya? Jadi semua itu welcome, semua itu benar untuk saya. Boleh setuju atau tidak setuju, tergantung dari apa yang kemudian Anda jelaskan. Baik, next, ada yang lain? Saya Mas. Ya. Jimmy Mas. Kalau dari saya sih Mas, sebenarnya kalau menurut saya sendiri, sebenarnya kayak sulit untuk langsung kayak kita bilang Jepang itu anomali atau sebuah gambaran masa depan. Karena kan kalau kita lihat juga, memang sebenarnya di satu sisi kita bisa melihat Jepang terlihat seperti anomali karena setelah pecahnya Japanese Asset Price Bubble Collapse ini kan Jepang ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat dalam jangka panjang sehingga bisa dikatakan juga kondisi ini kan seharusnya memicu krisis yang lebih dalam dan terjadi perbedaan di antara masyarakat-masyarakat yang ada di sana sehingga adanya pengangguran yang relatif terkendali dan juga kualitas hidup yang ya mungkin bisa dikatakan masyarakat tetap tinggi. Tapi di sini juga kita bisa lihat kalau Jepang ini justru mulai mencerminkan arah yang sedang dituju oleh banyak negara maju. Seperti kayak Jepang menjadi salah satu negara pertama yang menghadapi penuaan penduduk secara ekstrim, penurunan angka kelahiran, serta berkurangnya tenaga kerja produktif. Dan dari sini juga kita bisa lihat bersama bahwa Jepang ini bukan hanya sekadar kasus yang menyimpang atau seperti tadi anomali, tetapi juga bisa dilihat sebagai puncak awal bagi perubahan ekonomi dunia dan Jepang ini mengalami berbagai tantangan tetapi bisa dihadapi dengan beberapa hal-hal. Jadi Jepang pada awalnya memang tampak seperti anomali, namun dalam perkembangan sekarang Jepang lebih tepat dipahami kita bisa melihat juga sebagai gambaran masa depan karena seperti kita lihat juga teknologi-teknologi kebanyakan juga berasal dari Jepang dan lebih maju juga dari negara-negara lain. Terima kasih. Oke, good. Saya kira baik sekali ya. 4 perspektif yang kemudian itu bisa kalau dirangkumkan, ya saya reverse atau merujuk kepada apa yang telah Anda sebutkan. Saya kira semua itu benar. Ya, jadi memang kalau dikatakan ada pertanyaan bahwa Japan anomaly or future untuk masa depan yang lain, ya, artinya kalau dia disebut monopoli atau justru malah negara-negara lain itu nanti akan mengalami hal yang sama, ya, in terms of advanced countries dalam konteks negara-negara maju. Nah, ini menarik sebetulnya. Jadi ada yang mengatakan tadi, ya, teman-teman Anda mengatakan ada yang satu melihat bahwa Jepang itu anomali atau Jepang bukan anomali, ya. Terakhir tadi kan Jimmy. Itu semua benar. Tapi kalau kita melihat kembali ke belakang, ya,
raison d'être. Kenapa kemudian itu menjadi discourse atau isu? Ini bukan soal anomali atau tidaknya, tapi kalau kita melihat lebih dalam mengenai Jepang, Jepang ini merupakan satu negara yang sebetulnya seperti yang saya katakan tadi ya, dia adalah negara yang masuk di dalam structural headwinds ya, dalam arti bahwa semua dilakukan secara institusional, secara struktural, dan kemudian mereka menghadapi masalah di sana. Jadi kalau saya mengambil posisi ya di awal, misalnya saya mengatakan Jepang ya tentu kalau dikatakan bahwa mereka punya sejarah atau trajectory in terms of historical trajectory ya memang berbeda. Dia punya masa Edo, dia punya masa Meiji, ya, dia punya reformasi di sana dan kemudian dia dealing with dengan sistem dunia dan menjadi sekarang itu kan memang mereka exceptional ya, khusus. Tapi kalau dilihat di dalam kacamata general, mungkin saja dia tidak menjadi satu yang anomaly. Karena kalau kita lihat, Jepang itu kan sekarang menghadapi satu hal yang pasti akan dihadapi oleh banyak negara, termasuk negara-negara maju di dunia, adalah populasi yang menua, ya. Demografi yang menua tadi. Ya. Jepang, ya dia advance, dalam pengertian dia yang paling depan, paling awal, paling cepat. Ya. Tapi apakah ada yang menyangkal bahwa itu tidak akan dialami oleh Korea, tidak akan dialami oleh Jerman, tidak akan dialami oleh yang lain? Tidak ada. Karena mereka pun akan sedang dan pasti akan bergerak pada menuju yang hal yang sama. Ya. Ketuaan itu. Oke? Dan termasuk kita. Saya sudah bilang tadi kan, 30 tahun yang ke depan kita nggak bisa bilang bahwa yang sekarang ini demographic bonus. Kita akan to be more complicated mungkin ya. Kenapa? Karena di saat penduduk yang menua besar jumlahnya, ya seperti yang Jepang terjadi sekarang, 30-40 tahun apa, dari sekarang. Tapi justru di satu sisi mungkin juga kita punya yang tidak Jepang hadapi atau alami ya, krisis di dalam usia produktif mereka. Kita juga besar, tapi ini menjadi pertanyaan lagi. Ya, di saat semua itu tumbuh lahir dengan sangat besar, yang menua banyak, yang lahir juga tidak kalah banyak dan terus. Jadi kita tidak ada, tapi gapnya bukan soal seperti mereka kekurangan tenaga kerja, tapi berarti kekurangan dalam hal bagaimana menciptakan pekerjaan itu bagi mereka yang dalam posisi produktif. Ya. Jadi ini sangat complicated sebetulnya. Ini bukan urusan yang sederhana yang kita hadapi in the long run. Bukan. Kalau kita sambil ketawa-ketawa menjelaskan soal ini memang agak ironis itu. Kan, tapi nggak banyak yang sadar soal itu. Makanya saya ingin Anda kritis. Saya tetap melihat bahwa Jepang ini menjadi satu, bukan real model, tapi adalah satu yang harusnya dipahami sebagai preview ya bagi banyak negara untuk masa depan mereka, termasuk kita. Ya kita selalu mengidentikan nggak pantas kalau Jepang kemudian diletakkan sebagai satu model atau preview untuk Zimbabwe misalnya, kan itu nggak cocok ya, kurang pas ya. Tapi kalau di negara-negara maju lain itu bisa terjadi. Oke, jadi karena faktor demografi yang pertama tadi, ini kan terjadi di Jepang apa? Dampak terhadap tenaga kerja yang menyusut akibat kekurangan mereka yang lahir. Karena itu menimbulkan satu bukan daya beli yang turun, tapi konsumsi itu melemah di sana. Ya banyak faktor. Jadi ditambah juga faktor fiskal, tekanan fiskal dan sebagainya yang dihadapi oleh pemerintah mereka. Ini yang akhirnya istilahnya itu bergabung untuk menjadi satu faktor yang mendorong. Dan di samping itu, kalau kita lihat sekarang fenomena dari apa yang terjadi di stagnasi Jepang, itu juga terjadi di negara lain. Inggris itu pertumbuhannya lebih parah, di bawah nol. Saya nggak mau, harus saya batasi, saya nggak ingin menjelaskan secara ekonomi. Tapi Amerika, Inggris, Jerman juga masuk, dan banyak negara di Eropa juga mengalami produktivitas yang melambat semuanya. Oke, ini terjadi sama. Jepang lebih awal saja. Kemudian yang terjadi yang lain, misalnya kalau dulu dianggap bahwa apa yang dilakukan ya, Jepang ini sebagai satu pioneer, bukan karena mereka adalah yang pertama untuk menjadi model sebagai developmental state. Kita jelaskan nanti, saya akan jelaskan oleh teori itu. Apa yang disebut sebagai developmental state, konteksnya Jepang.
Tapi mereka lah yang pertama yang harus melakukan karena tekanan paling besar di dalam satu negara terhadap satu yang disebut sebagai stagnasi itu, resesi. Ya, Amerika juga mengalami, tapi Jepang itu betul-betul konstan sehingga mereka dalam konteks kebijakan keuangan ya, finansialnya menciptakan satu kebijakan yang disebut sebagai kebijakan suku bunga nol ya. Anda tahu kan, bahkan negatif ya di Jepang itu nggak terjadi dimanapun. Ya, tahu di Indonesia berapa kan suku bunga kita? Oke. Di Amerika berapa? Di tempat lain berapa? Nggak ada yang nol. Iya negatif, bahkan negatif. Jepang melakukan itu. Ya, inilah yang kemudian dikenal ya, meskipun mereka tidak sebut itu, bahasa Jepangnya ada sendiri, sebagai quantitative easing. Ya, itu suatu bentuk policy, kebijakan di dalam ekonomi yang dilakukan. Dan sekarang kita lihat, semua orang bicara soal itu. Ekonom bicara soal quantitative easing. Di Amerika, di European Central Banks. Jepang sudah lebih dulu. Mereka lakukan itu di tahun 90-an awal, bukan sekarang. Bukan di tahun 2022. Jadi kalau melihat mengenai apa yang terjadi di Jepang pada saat itu, bagaimana kemudian mereka cepat sekali tumbuh dan akhirnya mereka mengalami stagnasi dan rumit. Tapi ingat ya, dia tidak pernah menjadi satu yang collapse. Nah, ini bisa dikatakan sebagai satu ya, kalau kita di dalam disiplin ekonomi politik, ya dia pantas untuk dijadikan laboratorium. Ya, apa yang dilakukan pemerintahnya dulu dan apa yang dilakukan saat mengejas kebijakan. Oke, tapi memang tidak bisa kemudian dikatakan bahwa oh, oke, kalau begitu berarti apa yang terjadi di Jepang akan dialami juga oleh negara seperti Korea, China. Oh enggak, saya tidak bicara seperti itu, tidak. Ya. Jadi bukan berarti bahwa masa depan mereka itu akan mengalami satu yang persis sama, yang bisa direplikasi ya, dari sisi Jepang, tidak. Kalau mereka bisa menjamin stabilitas sosialnya tetap terjaga, ya atau apa namanya seperti yang di Jepang ya, meskipun mereka homogen, yang lain heterogen. Tapi kalau heterogenitas itu bisa dijaga ya seperti di kita ya, percayaan publiknya tetap tinggi misalnya, pasti tidak akan terjadi krisis. Stagnasi ada, tapi tidak krisis. Nah, krisis itu kan bisa dimunculkan akibat stagnasi. Nah, di dalam hal ini mungkin yang paling menarik adalah karena Jepang itu, Anda tahu ya, ini saya masuk sedikit deh. Nah, ini political economy. Jepang itu kan negara kaya, rich country. Tapi jangan lupa ya, bahwa mereka adalah negara penghutang terbesar di dunia. Hutangnya itu lebih dari 20% terhadap PDB. Oke. Kalau negara lain nggak kebayang kolaps. Kita 30-an% katanya. Saya nggak tahu persisnya. Sekitar itu masih oke, masih fine. Gitu. Karena itu dalam satu perspektif di dalam indikator ekonomi, ya itulah yang idealnya. Ya, Amerika Serikat sudah warning itu karena sudah tinggi juga, apalagi ditambah dengan petualangan di Iran kemarin, perang itu berbahaya. Tapi Jepang sudah dari jauh-jauh hari mencatatkan utang pemerintah masih utang negara yang terbesar. Tapi kenapa mereka tidak kolaps? Karena mereka, Jepang itu yang memberikan utang itu dari dalam sendiri, domestik sendiri, bukan utang dari luar negeri. Kalau kita punya utang kan macam-macam ini. Ya, investor dari Singapura, apa dari Cina, apa dari yang lain, ya itu bisa betul-betul sangat rentan karena once ketika mereka memutuskan untuk menarik modal mereka yang ditanam di sini, ada capital flight, maka itu akan kesulitan besar karena ketergantungan. Tapi Jepang berbeda. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa mereka tetap kelihatan stabil. Bukan stabil dalam pengertian apa, bukan tidak berbahaya. Ya, utang mereka itu menakutkan ya bagi orang yang mengerti ekonomi untuk melihat bagaimana ekonomi Jepang sekarang itu sangat serius. Tapi mereka tidak perlu terlalu khawatir dan berlebihan seperti halnya mungkin saya sebut di negara lain, bahkan di Amerika Serikat ya tidak seperti mereka karena hutangnya berasal dari dalam sendiri. Mereka tidak dihutangi oleh negara lain, oleh Filipina misalnya tidak. Oke. Nah, di samping itu di dalam domestik mereka ini memang stabil. Anda tahu kan, saya sudah jelaskan di minggu pertemuan kemarin bagaimana politik Jepang, meskipun mereka punya banyak sekali partai politik, tapi dominasi dari Jiminto atau LDP, Liberal Democratic Party, itu luar biasa. Nah, apa yang kemudian terjadi di sana ketika partai ini memimpin untuk sekian lama, berapa dekade?
Karena mereka berhasil membuat sesuatu yang konsisten. Meskipun itu sangat lambat, tapi perubahan yang secara dramatik, struktural tidak terjadi. Tapi justru itu yang diharapkan. Ya, itulah yang membuat semuanya stabil, predicted. Bisa diprediksi. Tidak rubah Perdana Menteri, rubah berganti pemimpin, terus berubah semua. Seperti yang terjadi di tempat lain. Oke. Maka in short, kalau dikatakan seperti apa yang kemudian diminta untuk menjelaskan Jepang dalam konteks pertanyaan tadi, yang pertama karena apa yang terjadi di Jepang itu hampir pasti akan dialami oleh negara-negara maju yang lainnya. Mereka akan mengalami itu. Demografi itu semua akan mengalami itu. Penuaan semua akan mengalami itu. Jadi kalau ada denial soal itu keliru. Yang kedua ya karena institusional mereka yang bekerja, the uniqueness dari institutional of Japan yang membuat hasil mereka menjadi sangat stabil ini. Jadi ketika ditanyakan apakah mereka anomali apa, it depends on your perspective. Tapi yang pasti bahwa mereka ini bisa dikatakan sebagai satu model, satu indikator ya, untuk masa depan negara-negara maju yang lain, ya, di mana ada penuaan populasi yang juga akan dialami oleh semua yang lain, ada stagnasi produktivitas yang hampir pasti juga akan mengalami semua, dan ya kebijakan. Ya. Namun karena Jepang ini bisa dikatakan juga tadi disebut sebagai anomali karena dia bukan norma global, melainkan satu hasil yang spesifik akibat dari institusi domestik yang unik di dalam mereka. Nah, negara lain mungkin tidak sama terhadap apa yang dialami di Jepang. Oke? Baik, ini baru 2 slide ya, sudah satu jam lebih. Kacau manajemen waktunya. Sebetulnya memang ya kalau mau di skip semua sih cepat, gampang. Itu cara yang mudah dan nggak sulit. Tapi kan Anda butuh pemahaman kan. Yang dibutuhkan di dalam pelajaran ini kan memahami bagaimana kemudian sistem politik Jepang bekerja, apa yang terjadi di sana. Ya, dan sebagai contoh untuk kemudian kita bisa bisa belajar dari kasus itu yang saya harapkan. Kalau hanya sekedar mendeliver apa yang muncul di slide ini 10 menit selesai semua. Tapi nggak apa-apa, ya, kita punya 17 slides, kalau hanya 5 tidak apa-apa. Saya juga nggak bisa terlalu lama, karena waktu kita kan hanya 1,5 jam. Ya. Oke, saya lanjutkan sedikit. Sekarang kita bicara mengenai analytical framework. Ya, ini penting ya, karena itu yang membedakan kita diskusi di sini dengan mereka yang tidak belajar di universitas misalnya. Jadi untuk memahami Jepang, pertama harus pasti ya, dilihat dari sisi institusionalnya, dari sisi koalisi politiknya, dari sisi hubungan antar atau koordinasi antara state and market di dalam political economy Jepang. Jadi karena ekonomi itu tidak selalu netral ya, dalam politik, karena tidak akan pernah netral. Karena selalu ada kepentingan, tidak akan pernah netral, pemahamannya jangan misunderstanding ya. Maksudnya adalah karena ada kepentingan politik dari setiap atau every single actor di dalam politik. Tidak sama. Take a look, Anda kan semua belajar politik. Kalau kita katakan bahwa koalisi politik partai pemerintah Presiden Prabowo, apakah semua itu sama? Kepentingan politik? Oh tidak. Di dalam LDP, meskipun mereka satu solid, memegang mayoritas suara, apakah di dalam LDP itu semuanya satu suara? Tidak ada kepentingan, tidak. Ada faksi di sana, itu menunjukkan ada kepentingan politik yang berbeda. Oke? Ya, jadi seperti itu melihatnya ya. Nah, sekarang mari kita ulas ini mengenai apa yang kemudian disebut sebagai analytical framework. Saya harap Anda sudah membaca buku-buku teori, tidak di kelas ini, tapi kan juga mengambil mata kuliah politik yang lain. Dan saya pikir kalau saya menyebut satu nama, misalnya Douglas North, Anda sudah oke, saya pernah dengar, atau saya tahu, atau saya betul-betul memahami mengenai teori dia, karena saya berkeinginan untuk menulis skripsi saya nanti, atau tes, atau TK saya ya, untuk mengacu kepada pemikiran North misalnya sebagai teori utama di dalam tesis, dalam skripsi atau TKA saya. Saya ingin Anda seperti itu ya. Jadi biasakan untuk membaca banyak. Saya dulu menghabiskan waktu dengan banyak sekali buku yang saya baca. Makanya saya kemudian ingin sebetulnya, karena itulah yang inspirasi kita
kita membuka mind kita, open mind ya, terhadap apa yang kemudian kita pelajari atau yang kita akan lihat atau yang kita hadapi. Pertama, institusi. Ini institusi penting. Dan institusi, kenapa saya bicara institusi ya, institusi kita semua tahu institusi. Konteksnya seperti apa? Yang ini yang penting. Karena di Jepang, institusi itu menjadi rules of the game. Oke. Karena dialah yang kemudian membentuk apa yang kemudian kita saksikan. Kenapa Jepang itu maju? Kenapa mereka kemudian menjadi kuat? Ya? Kenapa kemudian Toyota itu besar, bisa expand ke seluruh dunia, bahkan menghabisi the big three di Amerika Serikat. Ya? Karena mereka masuk ke pasar dan diterima oleh masyarakat di sana. Nah, ini bicara mengenai institusi. Douglas North adalah nama yang pantas dirujuk sebagai satu ilmuwan ya, meskipun dia tidak ditulis di dalam di dalam referensi kita karena biar tidak bias nanti. Tapi saya ingin menjelaskan mengenai hal ini untuk memahami tentang political economy of Japan. Ya, jadi ketika North memikirkan tentang siapa yang kemudian mengambil keputusan untuk berinvestasi ya, kemudian bagaimana mereka menghadapi resiko terhadap itu, dan kemudian bagaimana komitmen terhadap kesepahaman kontrak, kesepakatan macam-macam yang lain itu dilakukan. Ya, ini kita lihat di dalam bagaimana kemudian secara keuangan atau secara ekonomi sistem yang dilakukan di Jepang diaplikasikan ke sana. Karena pada dasarnya Jepang itu adalah satu negara yang sudah maju dari awal. Mereka sudah besar. Dan seperti yang kita lihat, bahkan pemerintahnya berhutang pada masyarakat rakyatnya, pada domestiknya. Dia tidak kemana-mana. Begitu juga terjadi dalam sistem bank mereka. Waktu saya di sana, pertama kali saya dengar istilah merger ya. Dulu kan banknya banyak sekali. Bank Tokyo, Bank Mitsui, Bank Sumitomo, Bank UCF ya, atau saya lupa lah. Tapi kemudian kan bergabung, jadi merger. Seperti Tokyo dengan Mitsubishi menjadi Tokyo Mitsubishi Bank, itu bisa dibayangkan kapitalisasi yang mereka kumpulkan di sana. Nah, sistem yang seperti ini dilakukan ya adalah bagaimana kemudian kita bisa lihat semua itu tergantung atau menggantungkan diri kepada bank-bank mereka. Jadi kalau kita di Indonesia sekarang melihat performa dari Bank BRI, Bank Mandiri, Bank apa lagi yang lain itu ya, ya itu sebetulnya kalau dilihat ke Jepang itu adalah pivotal pillars ya, dari bagaimana bergeraknya ekonomi dan perusahaan mereka. Wah, ini jangan sampai terlalu jauh nih ke ekonomi nih. Tetap ini konteksnya Jepang. Saya ingin menjelaskan bahwa Jepang itu ekonominya berdasarkan pada ketergantungan pada bank. Ya. Minggu lalu waktu di kelas kan saya sudah jelaskan bagaimana terjadi di pengadilan Jiko Hasan. Jiko Hasan adalah orang yang bangkrut diri kalau dalam terjemahan bebasnya. Mereka akhirnya menyerahkan itu. Mereka itu berhadapan dengan bank. Ya, bank melakukan assessment. Ya, bank kemudian menuntut untuk melakukan korasi ya, terhadap aset-aset mereka. Ya itu fair, cukup baik proses pengadilannya. Tapi yang pasti bahwa urusannya ini memang dengan bank, bukan semata-mata dengan pasar. Dan yang kedua, kalau kita lihat di dalam yang disebut sebagai norms dalam institusi, itu adalah bagaimana stabilitas tenaga kerja yang dilakukan oleh Jepang. Maksudnya stabilitas tenaga kerja, once ketika mereka bekerja, mereka nggak deg-degan kayak kita sekarang. Kalau kita sekarang orang-orang yang bekerja di swasta ini kan cemas. Minggu ini ada pengumuman bahwa minggu depan akan ada layoff. Kita kena nggak? Saya kena nggak? Lolos minggu depan, nanti bulan depan ada lagi. Begitu seterusnya. Kan gawat itu. Tidak tenangan, uncertainty terjadi. Di Jepang tidak ada seperti itu. Itu disebutnya sebagai stabilitas. Ya. Lifetime employment. Itu yang masih mereka pertahankan. A little bit tidak irrational, sedikit tidak kurang realistis dalam pandangan saya. Dan mungkin mereka akan memicu syarat. Meskipun gig ekonomi terjadi juga di Jepang, tapi tidak semasif seperti yang terjadi di negara-negara lain. Karena mereka masih punya culture yang mereka pegang dan mereka percaya itu. Ya, komitmen itu membuat mereka berat itu. Jadi kalau memahami kenapa pelambatan, kenapa ini, kita harus lihat secara utuh dari sisi institusinya yang begitu kompleks yang tidak sama dengan negara lain. Ya, itu jadi bisa dikatakan bahwa ya itulah
model Jepang. Karena mereka tetap mempertahankan regulasi yang protektif, ya. Protektif di satu sisi keluar untuk bisnismen mereka, untuk para entrepreneurs mereka, bahwa mereka dijaga untuk kompetisinya. Di lain pihak, ya itu tetap adil. Ya. Negara ini juga negara sosialis, sangat baik, sangat generous ya, sistem yang dibuat. Mereka proteksi, nggak kemudian dihabisi semua. Kalau sistem ekonomi liberal kan begitu once Anda dinyatakan kalah sebagai losers, habis Anda selesai. Nggak ada ampun. Nggak ada ampun. Di Jepang nggak seperti itu. Ya, saya sudah jelaskan di dalam pengadilan bagaimana Jiko Hasan itu pengadilan bangkrut diri terjadi. Sangat civilized, sangat diterima. Jadi kalau Anda murni memang Anda sudah tidak berdaya, terpuruk, bukan kalah karena judi, tapi karena nggak mampu, ya. Perusahaan Anda kolaps, home industry Anda kolaps, usaha kecil menengah Anda kolaps, karena memang kondisinya tidak memungkinkan Anda untuk compete among others, ya, mereka terima. Tidak dihabisi juga, tetap terhormat. Keluar dari situ tetap terhormat. Bukan hanya tinggal pakai singlet. Gitu. Tempat lain bisa begitu. Maksudnya di negara lain mungkin. Saya nggak tahu. Nah itu yang membuat satu hal. Jadi tolong nanti kalau nanti ditanya kenapa seperti itu, kalau pakai perspektif Douglas North, maka yang saya ingin dengar adalah bagaimana institusi Jepang itu menciptakan suatu stabilitas, tapi juga mengandung rigiditas ya, saat krisis. Nah, ini kan institusi bekerja. Nah, tadi disebut bahwa ada koalisi politik. Koalisi ini berkaitan dengan distribusi power, berkaitan dengan kepentingan interest. Kalau Anda pernah membaca apa yang pernah ditulis oleh Peter Hall, ya, ya ada beberapa ilmuwan yang lain saya kira yang lebih spesifik itu ada Rosenbluth sih, tapi mungkin Anda tidak common dengan ini. Bukunya menarik ya, karena dia bicara mengenai bagaimana sebetulnya ekonomi Jepang itu adalah hasil dari bargain antar kelompok-kelompok mereka. Ya, minggu lalu saya sudah jelaskan kan, once itu keluar sebagai suatu policy atau kebijakan itu adalah merupakan bentuk dari satu keputusan bersama, dari ketidaksepakatan yang diakhiri eventually menjadi harmony. Nah inilah yang terjadi sebetulnya di dalam kebijakan ekonomi Jepang. Dan mereka mendistribusikan dengan baik. Ya, bagaimana power in terms of political power itu bekerja di sana. Sehingga kalau kita lihat di dalam partai-partai politik seperti LDP, ya, LDP ini kan dominan sekali. Ya, itu adalah koalisi antara partai itu sendiri, Jiminto itu, LDP, Liberal Democratic Party, dengan dengan kelompok pebisnis mereka, dengan yaitu tadi birokrasi. Nah sebetulnya di luar itu ada yang disebut sebagai mereka yang base, sebagai grassroots untuk mendukung penuh partai itu. Siapa ya? Para pemilih. Siapa mereka? Orang-orang yang berada di rural area. Ya, bukan hanya kelompok di middle class. Itu sama dengan kita, itu menentukan, tapi jumlah mereka kan nggak lebih banyak. Nah itulah yang sebetulnya kemudian melahirkan satu subsidi, banyak subsidi, terutama subsidi pertanian, proteksi terhadap sektor-sektor bisnis menengah dan besar mereka, ya, dan kemudian juga menolak untuk perubahan radikal ya, dari status quo yang sekarang. Itu adalah hasil dari koalisi politik. Peter Hall menjelaskan dengan sangat baik dalam teorinya. Ya, teori politik. Ya, dan itu saya kira relatif very much in line. Kalau melihat di kasus Jepang, ya, kalau Anda bisa baca buku Rosenbluth, ya, itu adalah seorang yang memang spesifik dentais ya, menghadapi bukan maksudnya melihat secara secara dalam the uniqueness of Japan. Nah, itu juga bagus. Oke, silakan kalau Anda nanti mau menulis tesis ya atau bukan tesis tapi skripsi ya. Sebetulnya tesis semua disebutnya itu undergraduate thesis ya, itu skripsi. TKA itu ya undergraduate thesis. Oke, jadi tesis saya nggak apa-apa. Kalau saya sebut tesis maksudnya undergraduate thesis ya. Nah yang ketiga yang harus dilihat ya apa namanya mengenai, nah ini yang paling penting ya karena tadi sudah disinggung ya, developmental state. Saya jelaskan sekarang. Apa yang sebetulnya disebut sebagai developmental states adalah merujuk pada yang dulu pernah dilakukan riset mendalam studi oleh seorang Amerika, ya, Chalmers Johnson.
di tahun 70-an dulu. Ya, nah, dia datang ke Jepang untuk melakukan riset dan melakukan wawancara mendalam dengan banyak sekali birokrat Jepang, utamanya dari MITI, Ministry of International Trade and Industry di sana, untuk melihat ya kenapa yang membuat Jepang itu menjadi seperti itu. Ya. Jadi in short, singkatnya, apa yang menjadi temuan dari Chalmers Johnson? Ingat ya, orang ini menulis buku. Iya, MITI ya, judul bukunya itu MITI. Buku dulu itu buku yang termasuk yang salah satu buku utama waktu saya menulis disertasi saya di sana. Dan buku dari Charles Johnson, karena saya juga studi mengenai MITI, industrial policy, adalah orang yang harus disebut sebagai pioneer atau penggagas utama dari konsep developmental state ini yang akhirnya itu diikuti oleh negara-negara lain seperti Korea. Kita nggak bisa sangkal, mungkin orang Korea sendiri kalau mungkin bicara mengenai hal ini dengan Pak Jai, ya, Prof. Jai, ya, kemarin berikan kuliahnya, mungkin dia akan mengatakan, I'm sorry, Julian Sensei, uh, I disagree, I respectfully disagree with you. Kira-kira seperti itu. Tapi sebetulnya mereka meniru apa yang dilakukan Jepang. Kenapa? Karena gagasan dari developmental state adalah negara itu sebagai koordinator pasar ya. Jadi dia bukan sekedar ngatur-ngatur saja, salah itu. Kalau orang mengatakan bahwa developmental state adalah bagaimana negara masuk ke pasar, iya, tapi dalam konteks bahwa mereka itu mengkoordinir. Mereka masuk dengan pengetahuan yang utuh dan luas, ya. Dengan skill dalam pengertian pemahaman terhadap pasar, terhadap macam-macam ya yang dibutuhkan oleh pasar terkait dengan pasar, itu lebih baik daripada siapapun. Ya, ini kasus Jepang nih saya bicara, saya nggak tahu kasus yang di tempat lain. Kenapa demikian? Karena Anda tahu kan, orang-orang yang berkumpul atau yang sebut menjadi menteri, menjadi dirjen, menjadi orang-orang yang sebagai decision makers di Ministry of International Trade and Industry, sekarang METI namanya, dulu MITI, adalah orang-orang best of the best, creme de la creme, ya, di dalam Jepang. Jadi meskipun mungkin kelihatannya mereka sedikit lucu ya dalam penampilan fisik, tapi mereka itu orang-orang pintar semua. Nggak bisa dibantah itu. Orang-orang unggulan semua. Nah inilah yang kemudian bekerja ya. Dan akhirnya mereka masuk di birokrasi. Birokrasi muncul begitu kuatnya ya karena ditopang atau di backup atau dipenuhi dengan orang-orang pintar tadi. Ya. Sedikit dari mereka mungkin kelihatan lucu ya kalau kita lihat, kurang meyakinkan. Jangan sekali-kali menganggap bahwa mereka itu patut diragukan. Ya, birokrasi Jepang itu kuat sebagai embedded autonomy. Ya, jadi karena itulah mereka yang mengguidance itu, yang brief, ya, dan kemudian mereka yang melihat, mempelajari dan memilah sektor-sektor mana yang mendapat priority, first priority, semua penting. Jadi kalau pepatah Inggris the first things first, itu artinya kita harus bisa memastikan dan memutuskan mana yang paling penting terlebih dahulu. Semua penting, ya. Nah, semua program ini penting, program itu penting, ya semua penting. Tapi yang penting itu yang mana dulu, Pak? Itu. Oke, ya tidak, kalau membedakan ini penting, ini tidak penting, atau ini penting, ini sama sekali tidak penting, ya itu mudah. Tapi kalau semua kita lihat penting, nah itulah sebabnya kenapa Chalmers Johnson itu sampai pada kesimpulan menulis tesisnya, ya, temuannya itu, dan menjadi orang pertama dalam konteks Jepang atau kasus Jepang sebagai yang memperkenalkan developmental state. Ini buku dibaca secara luas di seluruh dunia, bahkan di Jepang juga. Ya. Di Jepang itu diterjemahkan dan apa yang disebut sebagai developmental states itu kemudian dijabarkan, ya, dikritisi dan dikritisi lah. Tapi memang satu hal yang pasti, kesepakatan dari perspektif internal Jepang sendiri melihat apa yang digambarkan oleh Chalmers Johnson sebagai developmental states adalah karena memang ada guidance di sana. Memang ada administrative guidance yang seperti dia tulis. Ya, dalam bahasa Jepang itu disebut sebagai Gyusei Seido. Gyusei itu adalah industri, Shido itu adalah guidance. Gyusei Shido itu adalah satu yang mencerminkan bagaimana negara masuk di dalam sektor industri mereka.
Jadi MITI itu kembali ke yang tadi, memilih mana yang penting, mereka menetapkan. Yang pertama yang dianggap sebagai sektor unggulan di sana adalah sektor otomotif. Jadi nggak bisa lepas. Saya menulis disertasi saya studi kasusnya tentang otomotif industry di Jepang. Itu inline dengan skripsi dulu. Yang kedua elektronik. Yang ketiga baja. Itu yang ditetapkan. Jadi MITI itu konsentrasinya ke sana. Kita harus percaya bahwa 3 sektor ini saja ini bisa mendorong, mengakselerate ekonomi Jepang tumbuh dengan besar. Dan terjadi, it was done, ya. Terjadi. Dan kalau kita lihat di situ, bagaimana kemudian industri sukses? Karena industrial policy-nya sukses. Ekspor lead growth. Ya. Jadi negara itu bukan negara dalam pengertian ini, negara intervensi, ikut campur yang biasa seperti itu, bukan. Tapi kenapa mereka melakukan sesuatu yang disebut oleh Johnson sebagai strategic coordinator of capitalism. Dia masuk menjadi kapitalis, tapi negara selalu backup kuat. Ingat, negara itu kalau masuk ke sana, itu bukan kapitalis murni, itu sosialis. Satu mazhab atau perspektif atau pandangan yang totally different dengan kapitalisme. Tapi Johnson mengatakan, inilah cara Jepang untuk melihat bagaimana strategic coordination atau sebuah negara sebagai strategic coordinator dalam ekonomi kapitalis. Paham ya? Nah, Anda harus kritis melihat semua hal seperti itu. Jadi kalau saya menetapkan kenapa ditulis analytical framework, nah saya ingin Anda paham bagaimana kemudian melihat Jepang secara utuh. Bukan kemudian kita buat satu penyederhanaan yang tidak berdasar. Karena itulah menyebutkan bahwa bagaimana institusi Jepang itu kemudian kita membayangkan rule of the game, bagaimana cara mereka mengatur permainan seperti itu. Ya, ini sebagai satu cara untuk melihat ya, science untuk memahami Jepang. Kemudian koalisi itu apa fungsinya di sana? Koalisi itu adalah siapa yang menjadi pemenang dalam hal ini adalah LDP. LDP yang menentukan. LDP kenapa seperti itu polisinya? Ya tentu karena mereka berdasarkan pada basis pendukung mereka. Siapa basis pendukung mereka? Ya kelompok petani, karena mereka yang paling banyak dan mereka adalah yang paling setia mendukung itu. Jadi cara mereka, kenapa selama ini mereka selalu concern terhadap perusahaan subsidi pangan dan sebagainya? Karena mereka memang bergantung di sana. Nah, apakah koalisi ini berarti mereka solid? Nanti dulu, karena di dalam koalisi baca partai, di dalam partai tidak ada yang satu, ya itu tidak. Tapi merupakan satu kumpulan dari kelompok-kelompok yang punya kepentingan berbeda, tapi mereka tetap satu keluarnya. Tidak ada faksi di sana. Dan di atas semua itu negara lah yang menentukan arah permainan tadi. Jadi ini a little game ya, untuk Jepang. Ekonomi Jepang bukan sama sekadar ya kita memahami sebagai ekonomi pasar per se, tidak. Tapi merupakan suatu yang bagaimana struktur kekuasaan baca political power yang terinstitutionalize masuk di dalam sektor itu. Makanya saya sebut di dalam pertemuan kemarin ada segitiga besi itu yang kuat itu. Karena memang di sini pertemuannya, titik berangkatnya di situ. Itulah pemahaman terhadap Jepang. Oke. Jadi tadi dalam analytical framework, karena kita bicara mengenai institutions, kita bicara mengenai political coalitions dan state market coordination, ya, yang terakhir tadi, maka bisa disimpulkan bahwa kalau North bicara mengenai institusi, ya, menciptakan stabilitas, ada rigiditas di sana. Peter Hall bicara mengenai koalisi yang menjelaskan tentang resistensi, ada resistensi terhadap reformasi. Kenapa reforms mereka itu melambat dan kelihatan tidak utuh atau penuh? Ya karena memang didesain seperti itu. Karena banyak sekali yang berkepentingan di sana. Ya, kita bicara mengenai proyek, kita bicara mengenai program, kita bicara mengenai hal yang sifatnya strukturalis yang sangat restrukturisasi yang sangat mendalam dilakukan, ya, bahkan oleh Perdana Menteri Abe, itu kan tidak semuanya berhasil. Ya, karena memang ada resistensi terhadap reformasi itu sendiri. Peter Hall menjelaskan itu. Dan Charles Johnson, sekali lagi ya, kalau kita bicara mengenai Charles Johnson, berarti negara yang mengarahkan industrialisasi di Jepang. Ya, karena pada periode yang tadi dikatakan 50 sampai 80-an itu, Jepang itu adalah satu negara yang pantas ya,
Kalau orang atau negara lain mempelajari soal ini adalah textbook Jepang itu sebagai developmental state. Karena dia sangat negara ya, maksudnya sangat aktif untuk mengarahkan industri mereka. Ingat ya, baca bahwa developmental state in terms of Japanese developmental state ya, konteksnya itu adalah tahun 50 sampai 80-an. Ya, negara masuk sedemikian rupa sampai ke dalam sektor-sektor yang industri-industri vital mereka, birokrasi di dalam MITI itu birokrasi ya, karena itu adalah birokrasi mereka, kementerian kan, Kementerian Internasional MITI, Ministry of International Trade, Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri, memilih sektor-sektor yang dianggap prioritas, elektronik, otomotif, dan baja. Tidak di luar itu. Jadi kalau enggak, itu industri tekstil penting bagi mereka. Ya tekstil dilihat dari mananya. Kalau tekstil dibuat untuk memproduksi banyak pabrik tekstil ya, tapi fundamentalnya adalah bajanya, bukan tekstil. Atau untuk buat baju, tidak seperti itu ya. Tapi elektronik, otomotif itu adalah penentunya, dan baja itu ya. Jadi Nihon Steel itu, baja Jepang itu kuat sekali peranannya. Dan mereka dipakai, juga dilakukan oleh Cina sekarang. Nah, ini adalah yang disebut di dalam konteks developmental state teori besar ini adalah guided capitalism ya. Bukan pasar bebas, bukan free market. Jadi akhirnya nanti mungkin timbul pertanyaan baru ya. Ini PR untuk Anda. Saya tidak tanya dan minta jawaban sekarang. Apakah pertumbuhan Jepang itu terjadi karena pasar kah atau karena negara kah? Ya, coba ini jadi pertanyaan deh nanti. Nah, nggak selesai deh kalau kita diskusi terus atau bicara terus ini. Nah, ini developmental state ya. Jadi sudah jelas kan, sudah clear ya, bahwa kenapa kemudian itu bukunya tuh. Itu saya semua punya bukunya. Yang ada buku itu, buku cetak buku yang dipakai ya dari Chalmers Johnson tahun 70-an dia tulis itu. Saya punya buku aslinya tentang bagaimana Keizai Seisaku ya dalam bahasa Jepangnya membuat seperti ini. Jadi udah jelas bahwa strong state guidance, karena negara itu kuat sekali mengarahkan industri, MITI sebagai industrial policy, dan export led growth. Mereka yang membangun itu. Jadi ini adalah satu bentuk pertanyaan. Nah, sekarang kita teruskan sedikit mengenai apa yang kemudian dilihat sebagai political foundations ya. LDP dominan itu sudah jelas ya, karena kalau sekali lagi mungkin baik juga kalau membaca buku Rosenbluth ya. Rosenbluth itu Francis McCall Rosenbluth ya. Memang dia ahli tentang hal itu. Melihat bagaimana pertumbuhan Jepang itu tidak kemudian bisa dilepaskan atau steril dari politik. Kenapa? Karena ada kekuatan besar yang sangat berpengaruh di sana. LDP dari partainya, bisnis-bisnis besar Keiretsunya, dan pemilihnya. Klientelisme itu dari pemilih. Jadi klientelisme itu ada di Jepang. Maksudnya itu adalah, ya mereka itu menjadikan partai politik sebagai patronnya. Klientelisme itu kan adalah konsep dari patron-client relationship. Jadi di sini dilihat bahwa kelompok-kelompok yang mendukung atau yang mensupport partai LDP yang ada di pedesaan itu, para petani itu adalah klien dari partai politik. Sistem ini yang dipakai di sana. Tapi jangan salah bahwa apakah ini negatif atau tidak, apakah ini seperti KKN yang nggak jelas juntrungannya seperti yang pernah dipraktikkan di negara-negara lain, di banyak negara-negara berkembang di Asia Tenggara, berbeda. Ya, klientelisme dalam konteks ini, karena dia itu memperlihatkan bagaimana politik itu bisa betul-betul ada manfaatnya bagi pendukungnya, jadi dikembalikan ke sana. Ya, bukan cek kosong itu. Ya, karena stabilitas politik Jepang itu sesungguhnya dibangun oleh ekonomi mereka. Distribusi ekonomi paling besar dilakukan oleh para pelaku bisnis ekonomi mereka. Distribusi yang paling besar memang ekonomi bisnis, the big businessman itu memang ada, tapi mereka tidak berkontribusi yang paling menentukan seperti halnya terjadi di negara berkembang yang lain, tapi justru berasal dari mereka yang memang ada basis besar di sana, yang bisa dikatakan sebagai yang membangun
ya, stabilitas politik Jepang. Stabilitas politik ya, bukan ekonomi. Jadi itu dibangun berdasarkan distribusi ekonomi mereka. Disinilah terlibat kaitan dengan political foundations. Kenapa kemudian growth, sustain, political stability itu konteksnya. Karena stabilitas politik Jepang ini memang dibangun dari distribusi ekonomi. Saya teruskan ya, biar institutional complementary. Apa yang sebetulnya dilihat di sini? Sebetulnya di bagian awal tadi sudah saya jelaskan secara lisan terkait dengan Keiretsu ya, bank yang base dari finance tadi. Ini intinya bagaimana melihat stabilitas vis-a-vis dengan rigiditas. Oke. Nah, ini menarik karena justru ya di dalam satu kinerja yang sangat saling mendukung atau kondusif ya antara bank-bank ya, bank based finance ya, kemudian employment, Keiretsu networks itu menciptakan satu stabilitas yang mungkin sulit dilihat terjadi di negara lain ya, karena kerjasama tadi ya, gabungan tadi. Negara lain kalau membayangkan negara lain terjadi lebih dari 200% dari utang pemerintah atau utang negara terhadap itu bukan berasal dari dalam, dari modal domestik, wah itu nggak bisa dibayangkan, habis itu. Sudah pasti ya, pasti collapse, pasti jatuh, bisa fail juga. Tapi Jepang tidak bisa karena dia di dalam itu. Kita lihat mereka itu sebetulnya menderita satu tekanan yang besar, tapi tampak biasa kan, data ya tidak meletup ya, tidak kelihatan luar biasa, tapi tidak ada juga goncangan yang tampak kasat mata terlihat. Kenapa kemudian terjadi? Ya karena institusional yang kuat tadi ya. Tapi ini ada complementarity. Ya. Kenapa disebut seperti itu? Karena stabilitas itu tidak serta-merta berjalan sendiri. Dia akan berhadapan dengan yang disebut sebagai reliability, rigidity. Nah ini ada trade-off-nya. Ya. Jadi kalau sistem yang terlalu stabil, terlalu kuat, dia tidak akan gampang atau mudah atau lentur, tidak fleksibel. Nah, tapi ini kalau seperti ini, maka timbul pertanyaan baru. Apakah untuk kasus Jepang ini, mereka bisa seperti sekarang, tertekan tapi kelihatan seperti tenang-tenang saja, tidak panik? Apakah itu menjadi satu model yang hanya bisa dilakukan Jepang? Kalau terjadi di tempat lain, itu seperti apa dan bagaimana? Kira-kira begitulah ya, bayangannya. Teruskan dulu. Nah, ini bubble economy. Jadi kalau bicara mengenai bubble economy, itu memang saya harus agak menjelaskan sedikit ya terkait dengan ini karena ini penting ya. Suatu saat nanti mungkin Anda ada yang tertarik untuk menulis tesis atau undergraduate tesis soal Jepang, soal bubble economy. Jadi bubble economy ini konteksnya asset price surge ya. Masuk di dalam apa yang di tahun 80-an dulu Jepang itu mengalami asset bubble ya. Karena banyak sekali kan kita tahu bubble itu kan satu yang menggelembung. Dulu orang yang punya uang banyak di Jepang, negaranya tumbuh dengan pesat, ekspornya begitu menguasai dunia, membuat negara itu sangat kaya, ya, rakyatnya. Tapi kemudian kan overheads. Ya. Pada titik ini, ya yang terjadi, kenapa itu terjadi? Ya kalau kita lihat, nah ini juga menjadi pelajaran bagi kita di Indonesia. Kalau kita lihat banyak sekali harga-harga properti itu terus naik sehingga irrational. Sulit dibayangkan, sorry to say ya, kalau orang yang baru selesai kuliah seperti Anda nanti tiba-tiba bisa punya rumah di saat yang sekarang itu sulit ya. Anda bisa punya rumah kalau memang itu diberikan oleh orang tua Anda, dikasih untuk Anda ya warisan, jual tanah warisan, etc. Tapi kalau untuk membayangkan mereka punya tanah, punya rumah, beli, ya, dicicil, kalau dulu waktu 2-30 tahun yang lalu orang seperti saya masih memungkinkan setelah selesai kuliah ya sampai sekarang pun masih sebetulnya kalau saya bilang tidak juga bisa salah ya. Minta KPR terus mencicil 20 tahun, 30 tahun seperti itu ya untuk kredit rumah. Nah, saya cerita di Jepang mengenai bubble economy ini. Jadi bubble economy itu ditunjukkan salah satu
Salah satunya karena harga properti itu atau saham itu juga memang terus meningkat. Ya karena itu orang spekulan, ya, bukan karena betul-betul mereka mau beli apa namanya tanahnya, mau beli rumahnya, karena itu naik terus. Jadi itu sangat menjanjikan. Jadi orang spekulatif, beli terus dengan harapannya jual. Nanti dapat keuntungan dari situ. Nah, ini terjadi karena memang ada deregulasi finansial yang besar dan kebijakan yang quantitative easing tadi itu terjadi di Jepang. Jadi, apa yang terjadi kemudian? Karena semua orang tahu bahwa itu ada bubble, ya, tapi tidak ada yang menghentikannya. Jadi dibiarkan saja itu kayak kita sekarang ya. Kalau Anda perhatikan perbedaan antara kurs kita ya, ya Gubernur BI mengatakan bahwa ini sudah titik, udah undervalued, rupiah ini sudah tidak mungkin tumbuh lagi. Tapi di sisi lain ada orang mengatakan, tentu berdasarkan spekulasi juga bahwa mungkin saja kita bisa tembus sampai 20.000. Saya tidak melihat kemungkinan itu ada ya, tapi who knows? Karena terus naik-naik. Itu kenapa? Kamu orang membeli dolar ya akhirnya dia menjadi semakin besar. Dan ini yang mungkin tidak terjadi ya, di dalam Jepang ya, mereka tidak kemudian membayangkan ya bahwa akhirnya bubble itu sendiri menjadi berat ya. Karena ketika aset bubble itu collapse di tahun 90-an ya, bubble property terutama karena harga naik terus ya, akhirnya pecah itu. Balon itu yang disebut sebagai bubble property ya. Nggak mampu lagi bertahan, sudah sampai pada titik tertingginya dan harga itu terkoreksi terus turun. Nah, disinilah bank mengalami krisis. Dampaknya apa yang terjadi ya, karena dulu orang beli tanah, bangun rumah apapun bentuknya untuk dia jual, itu kan semua dengan kredit ya, tapi ketika terjadi seperti ini bubble collapse ya, itu menjadi macet kredit tadi, investasinya akhirnya turun secara drastis. Maka inilah yang kemudian disebut pada akhirnya dikatakan sebagai lost decades of Japan ya, atau in Japan. Jadi lost decade itu jangan dibayangkan sesuatu yang kemudian itu related to hanya urusan hilangnya generasi. Bisa benar, tapi sebetulnya lost decade itu merujuk ke sini pemahamannya. Ya, ketika ada ekonomi terus dipicu terus, ya, semua orang bermain di sana, pada titik tertentu akhirnya itu collapse dan pecah bubble-nya. Nah, inilah titik awal dari muncul yang disebut sebagai lost decades. Ya. Lihat ini, lost decade itu rujukannya kemana? Ke deflasi, stagnasi, dan zombie firms itu. Zombie firms itu artinya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang collapse ya, karena dia tidak efisien dan akhirnya ditutup ya, bukan hanya di merger tapi ditutup ya. Sudah ada deflasi, sudah ada pertumbuhan yang terkoreksi tadi yang melambat ya, stagnan, dan kemudian muncul ya itu tadi, kenapa terjadi disebut sebagai zombie ya, dalam tanda kutip, karena mereka tidak lagi sehat, tidak lagi efisien ya. Nah, ini yang menjadi rumit ya kalau merujuk kepada pandangan dari Rosenbluth itu ya, dan Tays itu adalah karena elit politik ya yang kemudian mencoba untuk mempertahankan ini semua. Mereka itu kan negara yang dibentuk dengan kompromi, tapi juga mereka nggak ingin sesuatu itu berubah secara dramatik atau drastis, tidak mau. Jadi tetap dipertahankan, ya, meskipun rusak, meskipun itu tetap, meskipun sulit sekali. Jadi kalau Anda lihat ada perusahaan-perusahaan tertentu yang mereka sangat ingin tetap mempertahankan employee-nya, tenaga kerjanya, pekerjaannya, ya, tetap tidak mau PHK mereka, meskipun sebetulnya cara yang paling diterima secara bisnis adalah meng-cut off mereka, ya, meresign mereka. Tapi mereka tetap pertahankan. Banyak sekali perusahaan Jepang yang masih seperti itu. Itulah yang akhirnya munculkan sebutan zombie. Karena mereka tetap, tapi memang itu dipertahankan juga. Banyak elit politik Jepang yang melihat ya tidak apa-apa. Ya, kan membayangkan kalau sampai ada pemecatan, hidup dengan tanpa penghasilan, di tingkat biaya hidup yang begitu tinggi, itu kan sulit. Ya kan, tetap saja negara nanti akan ambil take responsibility untuk mereka. Jadi itu dipertahankan, didukung oleh politik, oleh partai politik seperti itu.
Nah, ini yang kemudian terjadi ya, saya skip ini ya, cepat ya. Political change sudah saya jelaskan pada minggu lalu ya. Kemudian mereka ini konteksnya memang sistem sistem pemilu ya, elektoral. Tapi tujuannya adalah mencoba untuk menjadi lebih realistik, lebih dekat ke model barat, untuk mengurangi clientelism, untuk kemudian meningkatkan kompetisi di dalam politik ya, dalam konteks pemilu. Ya, untuk melahirkan satu sistem yang lebih kompetitif. Ya, untuk membuat satu yang reformasi itu berjalan, tapi ternyata kan tidak terjadi juga bahwa perubahan institusi tidak secara otomatis melahirkan satu perubahan policy atau kebijakan yang strategis dan fundamental. Jadi structural challenge ini adalah satu bentuk yang fenomena yang kita lihat sekarang di Jepang, aging population atau aging society, populasi yang menuanya banyak sekali, tambah lagi karena tenaga kerja yang produktif itu kecil atau sedikit, produktivitas stagnan karena memang ya produktivitas lambat, daya serap pasar juga menjadi berkurang ya secara domestik. Dan utang publik yang seperti saya tadi singgung ya, high debt ini, itu tinggi sekali. Nah, inilah sebabnya kenapa kemudian Jepang ini menjadi satu yang penting untuk suatu pertanyaan. Ini stagnasi atau transisi? Dalam arti transisi menuju model baru, model ekonomi baru. Ya karena seperti ini, mungkin ini akan dialami oleh semua negara di seluruh dunia. Mereka hanya awal saja, sebagai yang pertama. Ya, tapi yang berikut nanti juga terjadi. Nah, ini kalau kita bicara mengenai perubahan, bicara mengenai apa yang terjadi di Jepang, ya kita nggak bisa dilepaskan dengan satu nama, yaitu Shinzo Abe. Dulu sebelumnya ada namanya Joichiro Koizumi. Dia melakukan satu reformasi, restrukturisasi pos dan tabungan di Jepang itu besar sekali. Dana yang sangat besar terjadi di sana, dia diprivatisasi oleh dia. Tapi Abenomics ini adalah satu simbol ya, bagaimana terjadinya perubahan di Jepang. Karena bicara mengenai AB, di era AB, Abenomics itu bicara mengenai 3 Rs, 3 panah. Pertama adalah monetary easing, kemudian fiscal stimulus fiskal, dan structural reforms atau perubahan reformasi struktural. Ya. By the way, itu ada foto saya dengan Pak Abi, masih itu di Jakarta waktu datang sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi waktu itu. Mau saya dulu lah. Ini adalah satu solusi atau delay sebetulnya. Pertanyaannya, gimana cara menjawabnya? Karena ini adalah satu yang dilakukan oleh Jepang, ya, yang diinisiasi oleh Shinzo Abe, Perdana Menteri saat itu 2012 sampai 2020 atau 19 lupa saya. Itu foto 2017. Tentang apakah kemudian ini bisa berhasil. Tapi kita tahu bahwa tujuan dari structural reforms adalah upaya pemerintah Abe pada saat itu untuk menghidupkan kembali ekonomi Jepang. Ya. Let's make our economy great again. Kalau kita pinjam istilah Trump kan meminjam istilahnya Ronald Reagan kan, let's make America great again. Nah, kalau ini untuk ekonomi, khusus ekonomi. Karena mereka pernah jaya di tahun 50-an sampai 70-an akhir atau 80-an awal. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, apakah ini sebagai solusi atau hanya penundaan masalah sebetulnya? Nanti untuk lebih jauh bisa dielaborasi ya kalau Anda tertarik mengenai Abenomics ini, karena ini adalah satu isu yang sebetulnya sangat menarik untuk didiskusikan. Ya. Begitu banyak hal yang terkait dengan itu. Saya ada, mungkin senior Anda sudah ada 2 orang yang sudah lulus, yang juga dulu pernah menulis soal Abenomics ya, tentang Womenomics ya, itu juga ada di Abenomics. Ini satu hal yang menarik saya kira, tetap relevan, tidak out of date ya, tetap up to date untuk kita pakai sebagai model ya, untuk melihat bagaimana kemudian ini bisa nggak diterapkan di Indonesia. Ya kita nggak punya masalah dengan dengan hal yang seperti terjadi di mereka ya, kompleksitas yang begitu rumit, tapi paling tidak kalau mau menulis soal hal seperti ini juga masih very much welcome ya. Saya kira masih sangat relevan ditulis sekarang. Nah kita lihat ini
monetary policy, saya sudah singgung di awal, QE itu maksudnya adalah quantitative easing. Ya. Ini satu term, satu istilah yang normal, yang aman sekali digunakan ya, di dalam konteks ekonomi, karena ya itu tadi ya, ketika membayangkan tentang monetary policy di Jepang, kebijakan Jepang itu sebetulnya ekstrim dalam pengertian ya, kalau bank sentral mereka, Bank of Japan, itu memang yang berkuasa atau yang menentukan quantitative easing yang mereka lakukan itu secara masif, secara besar-besaran, dan akhirnya memutuskan ya, bahwa suku bunganya menjadi negatif. Ini bukan berarti tidak beresiko, tinggi sekali ya, karena dia menciptakan likuiditas yang tinggi. Namun apakah kemudian dengan adanya kebijakan seperti ini, quantitative easing ini, uang mudah ini, betul-betul menciptakan suatu pertumbuhan yang nyata? Nah, ini kan bisa dijawab baru melalui satu proses waktu, ya, keberhasilan itu. Jadi disitulah kita lihat bagaimana kemudian ini berjalan. Next, fiscal policy. Apa yang sebetulnya dilihat di dalam fiscal policy di sini? Lihat ini, saya sudah katakan tadi, bahwa fiscal policy di Jepang itu 250 lebih besar dari GDP mereka. Ini mengerikan ini. Yang tertinggi di dunia. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Amerika mencoba menyusul, saya kira ya, dipimpin oleh Donald Trump. Kita lihat bagaimana. Jadi kalau mau melihat bagaimana sebuah negara seperti Jepang ini, orang seringkali tidak bisa membayangkan, ya, apalagi mengerti, saya kira, bahwa utang publik mereka itu jauh lebih besar daripada GDP mereka. Itulah yang terjadi di Jepang saat ini. Tapi pertanyaan berikutnya, why no crisis? Kenapa tidak terjadi krisis? Why? Kan menarik itu untuk dijawab ya. Ada yang kira-kira bisa menjawab seperti apa itu ya. Tapi poinnya adalah karena ada itu ya, karena ada domestic debt plus trust. Jadi utangnya itu berasal dari domestik. Kalau mereka berhutang asalnya itu dari Vanuatu ya, sorry saya sebut begitu ya, ada banyak negara pantas yang besar-besar sudah mengutangkan debt mereka ke kita, misalnya ke Indonesia, tapi ya oke. Jepang tidak terjadi seperti itu. Karena utang mereka berasal dari domestik. Utang domestik. Dan hanya Jepang yang seperti itu. Oke, China juga seperti itu. Ya, mereka juga expand ke lain, sama dengan Jepang. Ya. Mereka juga expand ke negara lain, bahkan ke US. Dan yang terpenting yang saya tidak tahu di tempat lain itu ada atau tidak, ya, karena nasionalisme mereka luar biasa. Ya. Kebanggaan terhadap negara, keyakinan terhadap negara, dan di atas semua itu ada kepercayaan terhadap negara, itu tidak pernah dideklar, dipropagandakan, tapi itu terjadi di sana. Trust di situ berarti sangat besar, penting sekali ya. Karena kepercayaannya itu memang tinggi sekali di sana. Nah, inilah yang menciptakan satu yang kalau kita lihat sekarang semacam paradoks ya. Kenapa Jepang dalam kondisi 250% lebih dari GDP ya, utang mereka tetap settle, tetap stabil, tidak ada krisis? Ini kan menjadi pertanyaan. Utangnya sedemikian besar, ya, tapi tidak terjadi krisis, tetap stabil. Tapi kalau apa yang terjadi di negara lain, coba kita itu kan tahu ya, Anda tahu ya, bahwa kita itu nggak boleh lebih dari 30% ya defisit GDP kita. 25% atau 30%? 30% ya. Karena kalau nggak kita kolaps ya. Bisa jatuh pemerintah kalau itu dilanggar atau dilampaui. Ini 250% defisit. Oke, saya teruskan nanti kalau ini bisa diskusi, karena ini sebetulnya satu slide ini satu diskusi nih. Jadi kalau ini diteruskan, kalau kita punya 14 slide sampai sekarang, berarti kita udah punya 14 minggu diskusi ya, satu gitu. Dan itu panjang, nggak selesai dalam 2 jam saya kira, kalau untuk dielaborasi lebih dalam. Nah, structural reforms ya, ini adalah satu yang kalau kita lihat the governance reforms dan gender inclusion. Kenapa ini penting? Karena bagaimanapun di dalam konteks tadi ya, panahnya AB itu, erosi itu, salah satunya kan adalah karena memang untuk governance reforms, peningkatan dari bagaimana reformasi corporate governance ya. Di dalam konteks ini Jepang nggak bisa
kemudian menghilangkan peran dari swasta, bisnis swasta mereka, state-owned enterprises mereka atau BUMN mereka itu harus dilibatkan ya, untuk memperkuat ya, bahwa struktural itu atau reformasi struktural itu bisa berhasil kalau itu memang bisa merambah atau mengatur atau membuat perubahan terhadap itu. Ya. Untuk apa? Ya karena inilah yang menjadi bottleneck selama ini. Ya, karena kalau itu tidak diambil atau tidak disentuh status quo, ya mereka sulit untuk keluar dari reformasi ini. Makanya disebut reformasi struktural. Dan ingat, di sini disebut sebagai gender inclusion. Jepang adalah negara yang meskipun mereka sangat terbuka, sangat demokratis bahkan, tapi in one hand, ya, pasti mereka itu juga punya apa istilahnya itu kalau saya katakan dalam bentuk ini, mereka bukan patrimonial dan tidak pernah mau menyebut dirinya sebagai patrimonial system, tapi sejarah mereka yang panjang itu memang mengarah ke sana. Nah ini jadi kesulitan ya ketika bicara dalam konteks gender mainstreaming, feminism issue itu sulit. Nah, AB berhasil melakukan itu, dia mengendorse bagaimana encourage women ya, perempuan untuk bisa masuk terlibat di berbagai sektor, masuk dalam politik, kemudian juga peran serta. Kalau dulu kan perempuan Jepang ya maaf ya, itu kan ya memang dedikasinya once ketika mereka menikah ya sudah di rumah tangga saja pada suaminya. Tapi sekarang kan oleh AB itu didorong untuk keluar, mereka bekerja, mereka juga sama ya equity ya with men ya. Jadi gender inclusion ini yang didorong. Tapi take a look itu bagaimana but politically difficult. Ini kenapa? Ya karena itu tadi penjelasannya bisa sangat luas, complicated. Tapi in short bisa dikatakan di dalam partai pendukung pemerintah pun tidak semua setuju terhadap itu. Ya, mereka setuju untuk mendorong bagaimana perubahan terhadap corporate governance di dalam BUMN, di dalam macam-macam yang lain. Tapi di dalam hal partisipasi perempuan it's a little bit difficult ya. Tapi itu terjadi pada masa AB sampai tahun 2020 sebelum era pandemi. Sekarang kita lihat setelah naiknya Takeichi, Sanae Takeichi sebagai Prime Minister, Takeichi sebagai Sori Daijin, ya itu berubah. Ya, sekarang sudah betul-betul mungkin tidak lagi relevan dan bisa dikatakan kalau AB masih ada, mungkin dia akan senang dan tersenyum melihat bahwa salah satu dari upaya structural reforms dalam hal peningkatan partisipasi perempuan itu sudah spill over ya, sudah meluap ya. Menjadi menjadi overwhelmed. Bahkan perdana menterinya dipimpin oleh seorang wanita, seorang perempuan sekarang. Kira-kira begitu. Oke, saya skip. Nah sekarang bagaimana dengan Jepang saat ini? Ya ini kita lihat ya. Saya harus katakan kenapa saya berkali-kali menyebut sebagai stable stagnation, stagnasi yang stabil. Karena grafik ini menunjukkan memang seperti itu adanya. Mau apa? Ya. Pertumbuhannya rendah, stabilitas tinggi. Namun yang menarik karena tidak ada krisis besar. Dan ini semua kalau dilemparkan dalam satu diskursus, perdebatan, ini nggak masuk nih model Jepang ini, nggak kena. Kalau dialihkan ke model lain, negara lain, yang ada ya terjadi satu turbulence di dalam ekonomi politik dan mungkin bisa sampai pada titik yang disebut sebagai revolusi. Karena kekacauan, karena ada hal-hal yang tidak bisa diterima, unsatisfied bagi orang-orang di sana, bagi rakyatnya. Karena itu akibatnya menjadi satu krisis. Menjadi satu krisis yang semula dari krisis ekonomi menjadi satu krisis politik. Coba kita lihat bagaimana terjadinya financial Asian crisis, Asian financial crisis di tahun 1997 dulu. Ya. Satu hal yang mungkin tidak bisa dilepaskan terjadinya reformasi di kita ya karena terjadi ada krisis di dalam ekonomi tadi. Pertumbuhan kalau ekonomi krisis ya sudah pasti apa yang diharap dari pertumbuhan di sana nggak ada pertumbuhan, low growth itu masih bahasa yang lebih bisa diterima. Ya sebetulnya pertumbuhan rendah atau pertumbuhan minus ya, itu yang terjadi karena stabilitasnya tinggi dalam arti itu berjalan terus. Tapi yang aneh di dalam kasus Jepang ini tidak ada krisis besar, tidak ada. Ya. Tidak ada ribut-ribut soal yang sangat
fundamental. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan dan menjadi satu yang paradoks ya, di dalam konteks bagaimana krisis melahirkan satu revolusi. Ya. Kalau umum kan seperti itu. Ada krisis, apalagi itu krisis yang menyangkut basic needs. Yang perut, itu sudah nggak ketolong, itu sudah pasti. Ya, tinggal nunggu waktunya saja itu. Banyak negara-negara bahkan yang ya as of today ya, hari-hari ini juga ada yang seperti itu yang mengarah ke sana. Negara-negara di tempat lain ya, bukan di kita. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi di kita. Jadi stagnasi itu dalam kontur teori yang umum itu akan berakhir dengan krisis. Oke? Stagnasi, pertumbuhan yang terus-menerus dibarengi dengan yang lain-lain tadi, ketidakpuasan dan sebagainya, ya, harga tinggi, harga minyak tinggi, subsidi dicabut, ketidakberdayaan, ketidakmampuan beli, kekelelahan ya, karena capek dan frustasi semua berakumulasi menjadi satu in terms of pada waktu tertentu itu akan menjadi satu krisis ujungnya. Jepang tidak. Ini yang menarik ya. Jadi kalau membayangkan tentang Jepang ya, is stagnation failure. Ya ini menjadi unik ya, bahwa stagnasi itu tidak kemudian kegagalan dalam stagnasi itu tidak berakhir pada krisis terjadi di sana. Oke, last but not least kita akhirnya melihat ini ya bahwa diskusi kita hari ini untuk melihat bagaimana apakah kemudian kita sepakat ya dikaitkan dengan kesuksesan atau kegagalan, efektivitas Abenomics, demokrasi itu menciptakan bukan barrier tapi memperlambat dari reforms, dan apakah yang lain juga itu mengikuti Jepang. Oke, kita ini sebetulnya sampai jam berapa ya? Saya matikan dulu. Karena ini sudah jam 10. Jam berapa? Jam 10.30. Oh, 10.30, jadi masih ada waktu ya. Oke, kalau gitu saya akan angkat ini sebagai satu diskusi ya. Coba Anda respon dulu satu persatu pertanyaannya. Sudah lihat yang tadi ya ini ya? Mana tadi? Ini slide-nya muncul nggak ya? Ini kan? Oke. Coba tolong direspon situ satu persatu pertanyaan itu. Dimulai dari pertanyaan pertama, saya tunjuk sajalah orangnya ini sekaligus biar tahu. Nggak bisa muncul ya. Gimana ya cara? Oke, ini saya tutup dulu biar saya bisa lihat namanya. Ini nggak bisa lihat ya. Ini munculnya apa ya dia?